beberapa tanaman vanili ini hanya 2 baris. Ada mungkin kalau 10 tanaman. Ini bukan tanaman saya tapi di lahan saya, karena saya baru beli lahan ini sekitar 6 bulan yang lalu, dan ada tanaman vanilinya sekitar 10 batang. Ini ada di bagian tebing, di bagian bawah. Jadi kalau sore kayak gini nih, saya bikin video sekitar jam 5 nih, jam 5. Jadi dari arah barat itu udah ketutup matahari, tapi kalau dari arah timur pagi udah langsung kena matahari. Jadi lumayan bagus, walaupun naungannya juga kurang. Kalau di sini kayaknya sih saya bilang bagian atas terbuka ya, tapi karena bagian sore dari jam 3 itu udah ketutup, aman, udah ketutup dari tebing di atas, jadi nggak terlalu panas, itu aman. Oke, baik, kita akan kali ini membahas tentang akar vanili. Biasanya dalam proses stressing itu ada yang sering menyebutkan proses pemotongan akar, pengurangan akar, dan mungkin akar apa yang harus disisakan dan akar mana yang harus dipotong. Itu sering disebut di dalam komentar di media sosial seperti di Facebook atau di grup-grup, itu sering dibahas. Dan kita akan mengenal 4 jenis akar vanili. 4 jenis akar vanili ini bisa tumbuh di dalam satu ruas yang sama. Nah, ini yang pertama adalah akar gantung. Nah, akar gantung biasanya akar gantung akan tumbuh di bagian-bagian lengkung bawah seperti ini, yang mendekati ke bagian tanah ataupun dari bagian atas. Dari bagian atas pun dia akan bisa tumbuh akar gantung yang dia akan terus menjalar, atau mungkin kalau yang ruasnya menempel di media atau di tiang itu akan menjalar ke bagian media tanah di bawah. Itu untuk akar gantung. Dan akar angin itu hampir dia hampir serupa dengan akar gantung. Cuma bedanya akar angin ini tidak menempel di media dan biasanya tumbuhnya di bagian batang yang menggantung, atau bagian ini, bagian batang pembuahan ini ya, batang pembuahan bagian atas ini biasanya akan ditumbuhi akar angin, dan bagian bawah akan ditumbuhi akar gantung yang akan menjalar ke tanah. Nah, akar angin ini jika kita tempel, nah misalkan si akar angin kita cangkok misalkan, atau menempel di media lain, misalkan ada batang-batang di samping atau mungkin di tiang panjatnya, walaupun sudah sulur yang menggantung seperti ini, kita tempelin, si akar gantung itu ujungnya menempel di bagian tiang, dia pun akan berubah menjadi akar gantung dan menjulur ke media bawah atau ke tanah untuk mencari nutrisi juga. Nah, akar gantung ini akar angin ini, jika akar angin tidak menyentuh ke bagian media, ini contohnya ya, ini akar angin. Akar angin dia akan mati dengan sendirinya di bagian pucuk. Biasanya dari bagian pucuk ini akan mati sampai ke bagian pangkal, tapi aman jika dia mati dengan sendirinya tanpa kita potong. Dia aman, tidak akan meresap ke bagian batang kecuali kita potong. Itu yang berbahaya ketika kita potong. Jadi akar angin itu sebenarnya jangan diganggu, dia akan mati dengan sendirinya, jangan dipotong, karena nanti beresiko begitu kita potong dia timbul pembusukan dan akan meresap ke bagian dalam batang atau dalam ruasan ini dan bisa putus atau mati batangnya. Jadi misalkan untuk stressing itu cukup dipotong bagian akar gantungnya. Jangan akar dari pangkal atau akar utama, itu jangan sampai diganggu gugat dan biarkan untuk mencari nutrisi. Dan biasanya akar utama itu akan menjalar dari sepanjang dari pangkal sampai ke ujung tiang atau lengkung pertama tanaman vanili. Itu yang kita manfaatkan sebagai akar pencari nutrisi. Itu yang di bagian batang yang menempel ke tiang. Misalkan tiang itu tingginya 2 meter, sepanjang 2 meter itu akar tidak boleh diganggu sampai ke ujung tiang. Itu biasanya setiap ruas akan tumbuh dan menjalar ke tanah dan akan sangat banyak sekali akar. Itu jangan diganggu. Jadi kalau misalkan mau stressing,
cukup dipotong akar gantungnya saja. Akar angin kita biarkan selama dia tidak menjalar ke tanah atau tidak menempel di media lain, dia akan tetap aman dan mati dengan sendirinya. Ini ya, ini sebagai contoh akar utama. Nih, ini di setiap ruas, di bagian ruas-ruas ini yang menempel ke tiang sampai ke atas, dia akan ditumbuhi akar-akar seperti ini dan menjalar sampai ke bagian tanah. Nih, ya, nih setiap bagian ruas yang menempel dari pangkal batang sampai ke tinggi tiang pertama, dia akan ditumbuhi banyak akar di setiap ruasnya dan dia akan turun menjalar ke tanah sebagai akar pencari nutrisi atau akar utama. Dan yang selanjutnya adalah akar lekat. Nih, ini contoh akar lekat. Akar lekat fungsinya dia akan mengikat batang atau berpegangan pada bagian ruas-ruasnya, ini akan berpegangan ke tiang. Nih ya, ini bisa dilepas. Nih, dia sanggup menempel dan melekat kuat walaupun di media yang halus. Contohnya misalkan di paralonnya sangat halus pun dia akan mengikat dan cukup kuat. Nih, ini fungsinya hanya untuk mengikat. Jadi untuk stressing, misalkan dari akar batang dari lengkung pertama turun ke bawah. Nah, kemudian pucuk dari lengkung yang pertama ini naik lagi menempel di bagian tiang. Itu biasanya tetap ada akar-akar lekat seperti ini. Ini boleh dipotong kalau misalkan mau masa-masa stressing atau menggantung sulur. Nih ya. Nih, semua di bagian ruas yang menempel itu ada akar lekat atau akar yang mengikat ke bagian batang. Nih, dia fungsinya hanya untuk berpegangan. Dan di dalam satu ruas ini bisa tumbuh 2, 3 sampai 4 akar tentunya, yaitu akar yang berbeda. Satu tumbuh akar lekat. Bentar, saya cari yang mungkin ada yang tumbuhnya lebih dari satu akar. Ini satu akar lekatnya sudah kering. Ini contoh. Nih ya. Ini akar lekatnya nih. Ini akar lekatnya. Dan ini nampak dari sebelah sini. Ini akar lekat yang saya pegang ini. Dan ini akar utama tumbuh menjalar sampai ke tanah. Ini masih baru sekitar beberapa senti aja nih, sekitar 10 cm, dan dia akan terus menjalar sampai ke bagian pangkal. Dan itu akar berfungsi untuk mencari nutrisi. Ini ada contoh akar utama yang tumbuh di bagian atas nih ya, di ruas atas. Dan dia terus menjalar, ini masih muda. Pucuknya masih muda. Ini akan terus menjalar selama dia tidak terjemur matahari atau masih terlindung dari naungan. Dia akan tetap sehat, tumbuh sampai ke bagian pangkal. Dan ini akar pencari nutrisi. Ini di bagian atas ini sebenarnya akar gantung dan akar angin itu sebenarnya hampir sama. Cuma bedanya kalau akar angin itu tidak menjalar ketika tidak menempel. Nah, kecuali akar angin ini menempel di media nih, misalkan di daun seperti ini. Dia terlindung dari matahari, dia akan memanjang. Ya, memanjang, dan terus misalkan ada lagi nih media yang bisa dirambatin ke bawah, dia akan terus memanjang. Tapi kalau dia posisi aman seperti ini, tidak menempel di media apapun, ini ya, tidak menempel di media apapun, dia akan mati biasanya di panjang 10-15 cm, bahkan mungkin kurang dari itu pun dia akan mati dengan sendirinya. Itu akar angin namanya.